Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Fadli Afriandi, SIP, MA. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Teguh Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pendahuluan dari apa itu studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi suatu fenomena secara holistik dalam lingkungan yang nyata. Metode ini sering digunakan untuk memahami peristiwa atau subjek tertentu secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Studi kasus dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk administrasi publik, pendidikan, kesehatan, dan ilmu sosial lainnya. Dalam praktiknya, studi kasus melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan metode lainnya. Keunggulan metode studi kasus terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang kaya dan kontekstual mengenai suatu fenomena sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif. Namun, metode ini juga memiliki tantangan tersendiri seperti keterbatasan dalam generalisasi hasil, penelitian, dan potensi subjektivitas dalam analisis data. Oleh karena itu, peneliti perlu memastikan validitas dan reliabilitas data dengan menggunakan teknik triangulasi atau pengecekan silang dari berbagai sumber data. Selain itu, batasan studi kasus harus ditetapkan secara jelas agar analisis dapat dilakukan secara sistematis dan mendalam. Dan dengan memahami metode penelitian kualitatif studi kasus, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika sosial dalam berbagai faktor yang mempengaruhi suatu fenomena. Oleh karena itu, metode ini menjadi alat yang penting dalam menghasilkan pengetahuan yang lebih kaya dan Oke, nah jadi secara mendalam, studi kasus dalam bahasa Inggris dapat disebut dengan a case study ataupun case studies, yang dimana kata kasus ini berasal dari kata case yang memiliki makna luas, mencakup kajian, peristiwa, ataupun situasi tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih teman-teman, bahwasannya studi kasus merupakan sebuah pendekatan eksploratif yang meneliti suatu sistem yang memiliki batasan tertentu ataupun berbagai kasus yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi metode ini sangat berguna dan juga sangat bermanfaat untuk mengeksplorasi masalah yang belum sepenuhnya dipahami, ataupun ketika teori yang ada tidak dapat menjelaskan sepenuhnya fenomena yang sedang diteliti. Sebagai contoh, di dalam penelitian pendidikan, studi kasus ini dapat mengkaji strategi pengajaran tertentu dalam satu kelas selama periode waktu tertentu, yang dimana memberikan wawasan tentang interaksi antara guru dan juga siswa, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik metode studi kasus. Nah, pada karakteristik ini dia terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama dia berfokus pada fenomena tertentu dalam konteks yang nyata. Nah,
Salah satu ciri utamanya dia itu penekanan pada fenomena atau individu tertentu yang terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Studi kasus ini dia tidak berlangsung dalam kehidupan lingkungan yang kontrol seperti pada laboratorium, melainkan dia berusaha untuk memahami bagaimana fenomena tersebut muncul dan berkembang secara alami. Yang kedua itu adalah pendekatan holistik dan mendalam. Pada pendekatan ini, si peneliti perlu memahami fenomena dari berbagai perspektif, termasuk sudut pandang aktor yang terlibat, serta faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhinya. Oke, yang ketiga ini dia menggunakan berbagai sumber data atau triangulasi data. Nah, dalam studi kasus ini pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan berbagai metode untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuannya. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam studi kasus ini mencakup wawancara mendalam dengan informasi kunci yang memiliki keterlibatan langsung dengan fenomena yang akan diteliti. Nah, observasi langsung itu terhadap peristiwa atau perilaku yang relevan, serta menganalisis dokumen seperti laporan resmi, arsip, dan catatan harian. Yang selanjutnya, yang keempat itu adalah fleksibilitas dalam proses penelitian. Nah, metode ini selama penelitian berlangsung, si peneliti memiliki kebebasan untuk menyesuaikan teknik pengumpulan data. Jika mereka menemukan aspek baru yang relevan, dia itu berhak untuk memiliki atau menyesuaikan si pengumpulan data yang tadi. Nah, misalnya itu saat melakukan wawancara dengan informan yang utama, si peneliti mungkin mengidentifikasikan isu-isu yang penting dalam yang belum dipertimbangkan sebelumnya, sehingga mereka perlu menggali lebih dalam dengan informasi yang telah dia dapatkan, sehingga dia bisa mendapatkan informasi yang relevan. Selanjutnya itu adalah tidak bertujuan untuk generalisasi populasi. Nah, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk membuat generalisasi berdasarkan sampel representatif, studi kasus lebih menitik beratkan pada pemahaman mendalam mengenai kasus tertentu. Nah, generalisasi dalam studi kasus ini bersifat analitis, bukan statistik. Dengan kata lain, temuan dari penelitian ini tidak serta-merta dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas, tetapi bisa digunakan untuk mengembangkan teori atau pemahaman lebih lanjut mengenai fenomena tertentu. Selanjutnya itu yaitu yang keenam, berorientasi pada proses dan perubahan dinamis, yang mana studi kasus ini tidak hanya menggambarkan fenomena pada satu waktu tertentu, tetapi juga dia meneliti bagaimana fenomena tersebut berkembang, memahami dinamika sosial oleh waktu. Oleh karena itu, metode ini sangat berguna untuk memahami dinamika sosial, kebijakan publik, atau perubahan organisasi. Nah, yang ketujuh itu memanfaatkan pendekatan eksploratif, eksplanatori, dan deskriptif. Yang mana pendekatan eksploratif digunakan untuk meneliti fenomena yang belum banyak diteliti sebelumnya dan perlu menganalisisnya kembali. Nah, selanjutnya yang terakhir mengungkapkan realitas yang tidak tampak secara berlangsung. Nah, dalam studi kasus berusaha untuk mengungkapkan makna tersembunyi di balik suatu fenomena dan menginterpretasikannya dari perspektif partisipan. Sebagai contoh, dalam studi kasus mengenai budaya kerja di suatu organisasi, peneliti tidak hanya melihat aturan formal yang berlaku, tetapi dia juga norma-norma tidak tertulis. Saya akan menjelaskan apa itu ruang lingkup dan tujuan dari studi kasus. Studi kasus sendiri ialah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus juga memiliki tujuan utama untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena-fenomena tertentu. Studi kasus dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, psikologi, pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Setiap disiplin memiliki karakteristik dan pendekatan tersendiri, tetapi prinsip dasar dari studi kasus tetap sama, seperti pendekatan kualitatif, penelitian yang mendalam, fokus pada tunggal, fleksibilitas dalam desain penelitian, penggunaan teori sebagai kerangka acuan, pengumpulan data yang komprehensif, analisis data yang mendalam, dan penafsiran hasil yang kritis. Studi kasus menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen.
Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan strategi pengumpulan data dengan konteks dan tujuan penelitian. Studi kasus sendiri memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tertentu dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap kasus yang dipilih. Peneliti dapat mengidentifikasi pola dan hubungan yang mungkin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penelitian studi kasus, di mana studi kasus tidak hanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang konteks dan dinamika yang mempengaruhi fenomena yang diteliti. Ini melibatkan beberapa langkah sistematis yang saling terkait, mulai dari penentuan topik dan rumusan masalah, hingga analisis data dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, berikut ini adalah tahapan yang perlu diikuti dalam proses penelitian studi kasus yang akan membimbing peneliti dan menjalankan penelitian dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, ada pun beberapa tahapan yang perlu diikuti dalam proses penelitian studi kasus yang akan membimbing peneliti dan menjalankan peneliti dengan efisien dan efektif. Yang pertama itu ada penentuan topik dan rumusan masalah, di mana pada tahapan ini penelitian juga harus mempertimbangkan signifikan dan kontribusi yang diharapkan dan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua itu ada studi pustaka, di mana setelah merumuskan masalah, peneliti melanjutkan dengan melakukan kajian pustaka untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Tahap ini mencakup penelusuran artikel, buku, dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. Yang ketiga itu ada desain penelitian, di mana setelah menentukan kasus, penelitian harus merancang metodologi penelitian ini, mencakup pemilihan metode pengumpulan data yang sesuai seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Seterusnya ada pengumpulan data, di mana proses pengumpulan data dilakukan dengan berbagai teknik yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, analisis dokumen dapat memberikan informasi tambahan yang memperkaya pemahaman tentang kasus tersebut. Selama tahap ini, peneliti harus memperhatikan etika penelitian, termasuk mendapatkan izin dari partisipan dan menjaga kerahasiaan data. Selanjutnya ada analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang relevan. Peneliti dapat menggunakan berbagai teknik analisis seperti analisis tematik atau narasi sesuai dengan tujuan penelitian. Seterusnya ada penarikan kesimpulan dan penyajian hasil. Setelah proses analisis selesai, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang telah diperoleh. Kesimpulan ini harus menjawab semua rumusan masalah yang telah diajukan di awal penelitian dan berikan wawasan baru mengenai fenomena yang diteliti. Peneliti kemudian menyusun laporan penelitian yang menyajikan hasil secara sistematis dan jelas, mencakup latar belakang, metodologi, analisis, dan kesimpulan. Dan seterusnya, rekomendasi dan implikasi praktis. Di bagian akhir laporan, peneliti dapat memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh. Rekomendasi ini bisa diarahkan untuk praktik, kebijakan, dan penelitian lebih lanjut. Selain itu, peneliti juga dapat membahas implikasi dari hasil penelitian bagi bidang studi yang relevan terhadap kontribusinya terhadap pengembangan teori. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Nah, yang pertama itu ada pendekatan yang mendalam, yang dimana metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi suatu fenomena, individu, kelompok, atau peristiwa secara mendalam dalam konteks aslinya. Data ini juga yang dimana diperoleh bersifat holistik, memberikan pemahaman yang lebih kaya dibandingkan dengan peneliti yang lainnya. Baik, di sini yang kedua fleksibilitas dalam pengumpulan data. Nah, yang dimana metode ini memungkinkan penggunaan berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, serta rekaman audio atau visual.
Dengan demikian, triangulasi data dapat dilakukan yang pada gilirannya meningkatkan fasilitas hasil penelitian tersebut. Baik, selanjutnya yang ketiga, memahami konteks secara luas. Nah, yang dimana studi kasus ini memperhitungkan faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi fenomenanya yang diteliti. Ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana dan mengapa suatu kejadian tersebut terjadi dalam kondisi yang tertentu. Baik, nah yang keempat itu cocok untuk studi fenomena kompleks, yang dimana metode ini sangat berguna untuk meneliti fenomena kompleks seperti perubahan kebijakan, dinamika sosial, atau praktik administrasi publik. Nah, studi kasus ini juga dapat mengungkap hubungan sebab akibat yang dimana yang sulit dijelaskan dengan metode penelitian lainnya. Baik, yang terakhir itu ada menghasilkan teori baru, yang dimana studi kasus ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori baru berdasarkan temuan empiris. Nah, metode ini juga sering digunakan dalam penelitian eksploratif untuk mengali aspek-aspek yang masih jarang diteliti. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan studi. Nah, jadi keterbatasan studi kasus ini merujuk pada berbagai kendala atau kelemahan yang dapat mempengaruhi validitas, reliabilitas, dan generalisasi hasil penelitian yang menggunakan metode studi kasus. Nah, jadi keterbatasan utamanya ini ialah adanya generalisasi terbatas, bias pemilihan kasus, waktu dan sumber daya yang besar, subjektivitas dan interpretasi, sulit menentukan sebab akibat, dan yang terakhir ini ada bias responden. Nah, jadi meskipun memiliki keterbatasan, studi kasus ini tetap penting dalam memahami fenomena secara mendalam. Nah, jadi terutama di bidang psikologi, bisnis, dan ilmu sosial. Nah, jadi bagaimana nih teman-teman? Sangat menarik, bukan? Jadi dapat disimpulkan nih, bahwasannya metode studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Yang dimana keunggulan utama dari metode ini terletak pada fleksibilitas dalam pengumpulan data, pemahaman kontekstual yang mendalam, dan juga kemampuannya untuk menganalisis fenomena kompleks yang sulit dijelaskan dengan metode lain. Nah, tetapi di sisi keunggulannya, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan ataupun beberapa kekurangan, termasuk generalisasi yang terbatas, potensi bias dalam interpretasi data, kemudian kebutuhan akan waktu dan juga sumber daya yang besar. Nah, oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan juga yang kuat, seperti triangulasi data dan juga refleksi kritis. Dan pastinya untuk memastikan validitas dan juga reliabilitas hasil penelitian. Terima kasih.